pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut Iran sebagai the loser of the Middle East dan mengklaim Iran telah menyerah kepada negara-negara tetangganya dinilai tidak mencerminkan kondisi geopolitik sebenarnya di kawasan Timur Tengah. Akademisi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Dr. Emaridial Ulza, mengatakan pernyataan Trump tersebut lebih merupakan retorika politik dibanding gambaran nyata situasi konflik yang sedang berlangsung. Donald Trump memiliki kebiasaan komunikasi dengan mengambil kemenangan sebagai pesan pertama untuk menekan lawan secara psikologis, kata Emaridial dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Maret 2026. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Iran telah meminta maaf dan menyerah kepada negara-negara tetangganya setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Dirinya bahkan menyebut Iran bukan lagi sebagai pengganggu Timur Tengah, melainkan pecundang Timur Tengah. Menurut Emaridial, pernyataan tersebut juga disertai ancaman bahwa Iran akan menghadapi pukulan sangat keras. Hal itu membuka kemungkinan penargetan wilayah atau kelompok yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar target. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Hubungan Luar Negeri ini menilai narasi tersebut justru mengandung kontradiksi dan menunjukkan situasi di lapangan kemungkinan jauh lebih kompleks. Pernyataan itu penuh kontradiksi yang menunjukkan bahwa situasi perang sebenarnya sangat kompleks, bahkan bisa jadi Amerika Serikat sedang berada dalam posisi terdesak. Ujarnya, ia menjelaskan bahwa dalam banyak konflik internasional, deklarasi kemenangan sepihak sering digunakan sebagai strategi negosiasi sekaligus membangun opini publik. Pola tersebut, kata dia, juga terlihat dalam sejumlah dinamika internasional sebelumnya, mulai dari negosiasi dagang AS dengan Tiongkok hingga ketegangan dengan Korea Utara. Klaim bahwa Iran telah menyerah hampir pasti merupakan framing untuk konsumsi domestik, membangun narasi kemenangan yang dibutuhkan Trump bagi publiknya dan dunia, bukan deskripsi akurat atas kondisi di lapangan, kata Emaridial. Ia menambahkan, deklarasi kemenangan melalui media sosial tidak serta-merta berarti perdamaian telah tercapai. Dalam banyak kasus sejarah, retorika semacam ini justru dapat memperpanjang siklus eskalasi konflik, ujarnya. Emaridial juga menyoroti dinamika koalisi negara barat dalam konflik tersebut. Tidak terlibatnya sejumlah sekutu Amerika Serikat, seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman, menurutnya menunjukkan bahwa Washington membutuhkan ruang negosiasi. Karena itu, ia menilai diperlukan peran negara penengah untuk meredakan ketegangan, termasuk dari Indonesia. Menurut Emaridial, Indonesia berpotensi mengambil peran diplomatik dengan menggalang pertemuan melalui Organization of Islamic Cooperation, OIC, atau bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi bagian penting dalam upaya mediasi, ujarnya. Ia menambahkan, posisi Indonesia yang tergabung dalam forum BRICS juga dapat menjadi jembatan komunikasi dalam meredakan konflik. Emaridial menilai inisiatif diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, meskipun tidak secara langsung, setidaknya dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketegangan di kawasan. Trump klaim Iran menyerah, namun ancam serangan baru yang lebih keras. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim Iran telah menyerah kepada negara-negara tetangganya di Timur Tengah setelah gelombang serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, Trump juga mengancam akan melancarkan serangan militer baru yang disebutnya akan sangat keras terhadap Iran dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social pada Sabtu, 7 Maret 2026. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam unggahannya, Trump menilai permintaan maaf Iran kepada negara-negara tetangga sebagai tanda bahwa tekanan militer dari AS dan Israel mulai membuahkan hasil. Karena serangan tanpa henti dari Amerika Serikat dan Israel, Iran telah meminta maaf kepada tetangganya dan berjanji tidak akan menembaki mereka lagi, tulis Trump. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyerahan diri Iran kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Namun Trump menegaskan bahwa langkah Iran itu tidak akan menghentikan operasi militer yang sedang berlangsung. Iran akan dihantam sangat keras hari ini, tulisnya. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memang menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terkena dampak serangan rudal Iran dalam beberapa hari terakhir. Dalam pesan yang disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, Pezeshkian mengatakan bahwa Dewan Kepemimpinan sementara Iran telah memutuskan untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangga. Namun keputusan itu hanya berlaku selama serangan terhadap Iran tidak berasal dari wilayah negara-negara tersebut. Ia juga menyebut bahwa serangan yang sempat terjadi sebelumnya dipicu oleh kesalahan komunikasi di dalam struktur militer Iran setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan udara yang dilakukan Israel pada awal konflik. Sementara itu, ketegangan kembali meningkat setelah Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, IRGC menyatakan bahwa jika serangan terhadap Iran terus berlanjut, maka seluruh pangkalan militer AS dan Israel di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target utama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Iran berusaha meredakan ketegangan dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk, potensi konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat dan Israel masih sangat besar. Dalam unggahan yang sama, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap target baru yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar sasaran militer sedang dipertimbangkan untuk dihancurkan sepenuhnya, dan menghadapi kematian tertentu adalah wilayah dan kelompok yang sebelumnya tidak termasuk target, tulis Trump. Ancaman tersebut semakin meningkatkan ketegangan di tengah konflik yang telah menewaskan ratusan orang dan mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.